nama aslinya yakni Akang Donien. Dia sedang bersama dengan seniornya yang masuk penjara gara-gara membunuh kekasih putrinya yang sempat melakukan pelecehan, di mana si senior ini adalah tipikal om-om yang tidak lengas. Tidak lengas itu artinya kasar, arogan, dan memiliki jiwa muda yang masih ingin cari ribut dengan orang lain. Hal itu terbukti ketika seorang bos gangster penjara bersama antek-anteknya muncul dan meminta mereka berdua untuk pindah kursi. Doni mencoba untuk meredam emosi si senior agar tidak terjadi keributan. Saat itulah muncul berita tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku bertangan kosong berikut Ibu Yuli yang ditunjuk untuk memimpin kasus ini, di mana Doni nampaknya tahu siapa pelakunya, yang hal itu dibuktikan ketika dia meminta tolong kepada sipir agar bisa bertemu dengan Ibu Yuli. Karena para sipir mengacuhkannya, Doni yang selama 3 tahun berkelakuan baik, ramah, tidak sombong, teladan, dan jarang flexing di media sosial pun ujung-ujung mendatangi si bos gangster kemudian menghajar mereka semua untuk mendapatkan perhatian dari para petugas. Muncullah Ibu Yuli yang datang sesuai permintaan, di mana dia langsung menemui Doni untuk menanyakan informasi terkait pelaku yang sudah meresahkan warganet ini. Ketika ditanya, Doni mengatakan bahwa dia tidak tahu persis siapa pelakunya. Namun dari keterangan di berita, Doni yang seorang ahli kungfu pun bisa langsung menyadari jika pelakunya melakukan pembunuhan bukan karena motif balas dendam, terdesak, sakit hati, atau kebutuhan ekonomi, melainkan murni unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seorang ahli kungfu untuk membunuh si korban yang ternyata seorang ahli kungfu juga. Pada intinya, Doni ingin agar Ibu Yuli mengikut sertakannya dalam penyelidikan, namun karena semua ucapan Doni tidak berdasarkan data dan bukti yang kuat, Ibu Yuli pun memilih ngaleos begitu saja. Yang sebelum pergi itulah Doni menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang diyakini akan menjadi korban selanjutnya. Di sisi lain, kita akan melihat seorang ahli kungfu berjuluk Si Tendangan yang kebetulan berprofesi sebagai seorang seniman kontemporer, di mana Si Tendangan didatangi oleh pria misterius yang menantangnya untuk bertarung, yang ternyata pria misterius ini adalah pelaku atas kasus pembunuhan yang ada di awal. Dia bernama Fung Yusao, seorang maniak kungfu yang berambisi untuk mengalahkan semua ahli kungfu terbaik di Asia, yang meskipun mengalami cacat dari lahir yaitu kaki panjang sebelah, Fung mampu mengimbangi jurus Si Tendangan bahkan melebihinya. Tekad Fung untuk menjadi yang terbaik bukanlah hanya congor belaka. Dia langsung mendatangi ahli kungfu ketiga, yakni si ahli kuncian atau cengkraman, di mana Fung lagi-lagi berhasil mengalahkannya dengan jurus yang sama yang dipakai oleh target-targetnya.
Dengan fakta bahwa dua nama yang disebutkan Doni adalah para ahli kungfu yang kini sudah menjadi korban, Yuli langsung mendatangi Doni untuk bergabung dengan timnya. Yang dalam perjalanan, Yuli bertanya mengenai sebuah benda sejenis cindera mata berbentuk burung walet yang sengaja ditinggalkan si pelaku pada setiap tubuh korbannya. Tiba di TKP si ahli kuncian, Doni benar-benar merasa sedih dan terpukul melihat dia mati dengan begitu naas, karena ternyata ketiga korban ini semuanya adalah teman Doni sesama penggiat seni bela diri dan memang saling kenal satu sama lain karena berada di circle yang sama. Saat itulah Doni melihat si pelaku alias Fung berada di atas gedung, lantas Doni pun segera mengejarnya tanpa memperdulikan Yuli dan para polisi yang ada di sana. Dan ya, Fung benar-benar seorang maniak sekaligus ahli kungfu yang tidak bisa dianggap remeh sangu. Terbukti dia berhasil lompat dari satu gedung ke gedung yang lain, yang hal tersebut bahkan tidak sanggup dilakukan oleh seorang Doni yang terlihat ragu untuk mengejarnya. Singkat cerita, Doni terlihat pergi ke Fusan yang merupakan desa kampung halamannya, bermaksud untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying, kita panggil saja Nining. Ini parasnya yang merasa kecewa sekaligus senang karena setelah 3 tahun tidak bertemu dan baru bisa move on sebulan terakhir ini, barulah Doni datang di saat aku bisa melupakanmu. Setelah Nining sudah bisa dibebenjokan dengan diberikan sesuatu yang tidak bisa ditolak wanita, Doni pun menceritakan tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dicarinya, di mana Nining membawa Doni menemui 2 pensiunan kungfu untuk bertanya mengenai asal-usul manuk walet yang digunakan oleh si pelaku. Pada akhirnya diketahui bahwa walet merupakan simbol dari sebuah pencapaian pada zaman dinasti Ming, sehingga cindera mata manuk walet yang ditinggalkan si pelaku bisa jadi merupakan simbol pencapaian atas keberhasilannya membunuh para ahli kungfu yang menjadi targetnya. Saat itulah si senior kungfu pun akhirnya buka suara tentang seorang pria pincang yang 6 tahun lalu pernah menantangnya bertarung, namun karena pada saat itu beliau sedang tipes, maka pertarungan pun batal dilakukan, tetapi beliau masih ingat betul dan dengan jelas di mana alamat tempat tinggalnya. Tak buang waktu, Doni dan Yuli pun segera meluncur ke lokasi yang di sana tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Fung atau istrinya. Hanya ada beberapa alat latihan yang terbuat dari kayu yang kondisinya sendiri sebagian besar sudah rusak atau hancur, pertanda jika Fung benar-benar berlatih keras untuk menjadi yang terbaik. Ibu kontrakan pun mengatakan bahwa istri Fung sudah lama sakit kanker, namun anehnya Fung tidak pernah berusaha untuk mengobatinya dan malah sibuk berlatih kungfu hampir setiap hari. Bahkan pernah satu kali si ibu memergoki Fung sedang berlatih menggunakan garam laut sampai kulitnya berdarah, yang menurut Doni latihan tersebut merupakan metode kuno untuk membuat kulit menjadi kuat dan kebal terhadap pukulan. Doni pun mengantarkan Nining pulang ke padepokannya, yang ternyata Nining ini adalah putri dari seorang ahli pedang terkemuka, yang karena Yuli membutuhkan bantuannya untuk investigasi, Nining akhirnya bergabung dengan Doni dan Yuli dalam penyelidikan ini.
風於收下一個目標係邊個？係陳大光啦。佢嘅刀法發而閃別。Setelah tinju, tendangan, dan kuncian, kini si pelaku pasti mengincar target selanjutnya yakni ahli senjata, di mana mereka menemui seorang ahli senjata paling terkenal di Asia yang kini sudah tua dan menjadi penjual pecel ayam di pinggir jalan. 沙河產嗰個就係你所講嘅兵器大師啊！幾多年一次齊備？徐師妹，試下啲手勢啊！阿武，陳兄，好耐冇見。係啦，阿武啊，上次你打贏我呢，係幾耐之前嘅事啊？ Ketika ditanya apakah beliau masih aktif di dunia kungfu dan padepokan, si ahli senjata pun mengatakan jika dirinya sudah lama pensiun dan padepokannya sekarang dipimpin oleh salah satu murid terbaiknya bernama Ricky yang merupakan seorang stuntman terkenal di Cina. 間館我交咗俾佢咯，好少翻。拍戲嗰行業。 Alhasil, Fung pun menemui Ricky saat dia sedang syuting, di mana pria bernama asli Ricky Oh yang memiliki pukulan One Punch Man ini pun tak punya pilihan lain selain menerima tantangan dari seorang Fung yang pincang ini. 方面行讲。Ricky berhasil membuktikan julukannya sebagai ahli senjata paling hebat di Asia ketika dia menggunakan pedang dan batang besi dengan cukup hebat sampai membuat si Fung sedikit merasa kewalahan. Namun ironisnya, Fung memiliki tekad dan kekuatan fisik jauh melebihi Ricky sehingga hanya dengan sebilah cutter pemotong kertas saja, Ricky langsung dibuat tak berdaya dan tewas saat itu juga. Kematian Ricky sang stuntman jelas mengembarkan dunia hiburan sehingga Yuli dan timnya semakin didesak oleh atasan untuk segera menemukan si pelaku. Tak lama Fung pun mengejutkan Yuli dan semua polisi di kantor ketika dia menelepon dan ingin berbicara dengan Doni bahwa apabila Doni menolak bertarung dengannya, maka Fung akan menyakiti orang yang disayanginya. 我是风一休，找夏侯，你能出来？是不是应该谢谢我？如果你想逃出来，建议根本就困不住。我希望看到一个巅峰的你，你最心爱的人死了，你唯一能阻止我的方法就是杀了我。 Telepon barusan jelas membuat Yuli menjadi bertanya-tanya tentang apakah sebelumnya Doni pernah bertemu atau mengenal Fung, di mana Doni langsung ngalios begitu saja sehingga Yuli merasa semakin curiga bahwa sepertinya ada sesuatu yang sedang Doni sembunyikan. 夏侯冇過去過3年，所有電話記錄、訪客 record 同埋書信來往，我已經。我曾經說過，你唯一能阻止我的方法。 Penyelidikan pun berbuah hasil saat Yuli dan tim berhasil mendapatkan alamat rumah nenek si pelaku berdasarkan garam yang dipakai Fung. Ternyata sama dengan garam yang berasal dari pasir pantai tempat tinggal neneknya. 東海新外婆喺大澳有間屋，清米驗出嚟嘅海鹽，亦都同環境問題。我哋嘅責任只係拘捕佢，除非佢襲警或者傷害無辜，否則。 Tiba di lokasi, Fung ternyata tidak ada di sana, tetapi dari kondisi rumahnya sepertinya Fung sedang keluar karena di situ masih terlihat ada guci berisi abu jasad mendiang istrinya, sehingga mereka memutuskan untuk bersiap tinggal dan memasang kamera di beberapa sisi untuk menunggu kedatangan si Fung. 咁即係骨灰仲喺度，他哋隨時會翻嚟，我哋要重新部署。風於收屋企方圓1公里係行動範圍，狗仔隊喺範圍外間，現場有好多掩護，好多小路。 Saat itulah Nining memasangkan gelang pada lengan Doni sebagai tanda pengingat agar Doni tidak lagi membunuh orang supaya tidak masuk penjara, di mana mereka semua pun akhirnya bermalam di sana karena Fung tak kunjung muncul. 又可以約束你嘅拳頭，幫你控制自己。 Keesokan paginya tepat saat Mang Imat baru saja keliling dagang bubur, Fung akhirnya muncul juga. Kita akan diperlihatkan flashback saat Fung mencekik istrinya sendiri dengan alasan tidak tega melihat orang yang disayang menderita. Padahal makan bisa, Fung saja yang malas bekerja, tidak membawanya berobat dan lebih mementingkan ambisinya daripada istri sendiri. Tolol itu namanya. Yuli dan para polisi pun seketika dibuat riweuh saat Fung tiba-tiba menghilang dari tangkapan kamera, di mana saat para polisi menyebar untuk mencarinya, pusat baru saja mendapatkan bukti terbaru mengenai keterlibatan Doni dalam kasus ini, yakni rekaman CCTV yang menunjukkan Fung pernah menjenguknya di penjara.
yang disembunyikan Doni, dia berhasil mengunci Yuli di dalam ruangan agar bisa segera menyelamatkan Nining yang mungkin saja dalam bahaya. Yang benar saja, Nining sok-sokan alias Nyanya Huanan menantang Fung bertarung dengan hanya bermodalkan pedang warisan ayahnya. 你唔使知傷我師兄。 Alhasil Nining pun akhirnya goler tepat saat Doni tiba di sana, di mana Fung sendiri berhasil menumbangkan semua polisi yang ada di luar untuk hanya bisa mengambil abu jasad mendiang istrinya. Dan ya, Doni berhasil menyergap Fung hingga gucinya pecah, di mana mereka berdua harus terjun ke dalam air dengan Yuli yang terlihat sedang menuju ke sana, tetapi setelah Fung berhasil kabur, Nining dibawa tim medis dan Yuli gagal menjalankan misi. Doni yang kabur juga pun akhirnya memutuskan untuk jujur bahwa dirinya sudah tahu nama dan bebenguk si pelaku yang memang pernah membesuknya di penjara. Di mana besukan tersebut bukanlah besukan konvensional pada umumnya, melainkan sebuah ancaman dan tantangan yang dilontarkan Fung bahwa apabila Doni tidak segera keluar dari penjara, maka orang yang disayanginya akan celaka. 我出嚟完全為咗我師妹，我以為幫你哋揾到風之蘇，我師妹就會佢係最重要嘅。 Nah, jikalau Doni langsung jujur mengenai nama dan bebenguk si pelaku dari awal, tentu Yuli tidak akan membutuhkannya, sehingga Doni memilih untuk berbohong agar bisa keluar penjara dan bisa melindungi Nining, wanita yang disayanginya. 我知道你識得佢，點解你頭先唔話我知？我點諗咗？其實我間接幫緊一個殺人犯。你而家同警方合作就得㗎啦，你唔使自責。為咗我，唔好出手。 Sadar jika Doni akan mendatangi Fung sendirian, Yuli pun kembali ke TKP untuk mencari petunjuk tentang target selanjutnya yang setelah melakukan serangkaian cocokologi di dalam kepalanya, Yuli akhirnya berhasil menemukan nama seorang ahli kungfu yang menjadi target selanjutnya yang kini berprofesi sebagai seorang supir truk. Dan ya, mereka berdua memilih jalan tol sebagai tempat untuk melakukan pertarungan terakhir, di mana Fung masih heran tentang Doni yang selama 3 tahun ini tidak kabur dari penjara. Padahal Fung tahu betul jika Doni mampu melakukan hal itu dengan sangat mudah, sehingga ini sekaligus membuktikan jika sedari awal Doni lah sang nomor 1 ahli kungfu terbaik di Asia yang menguasai semua elemen dari mulai tinju, tendangan, dan cengkraman. Disinilah kita yang menonton akan merasakan puas saat melihat Fung akhirnya dengar cadas dengan berkali-kali dibuat tak berdaya oleh setiap serangan yang diberikan Doni. Bahkan saat Fung nyaris tewas tertabrak, Doni dengan cepat menariknya supaya pertarungan bisa terus dilanjutkan. Bersamaan dengan itu, Yuli terlihat meluncur ke lokasi pertarungan agar bisa mencegah Doni membunuh pelakunya, di mana dia kesulitan menghubungi pusat karena orang yang sedang dihubunginya saat ini sedang mendengarkan musik di JBD, sehingga Yuli memutuskan untuk beraksi sendirian tanpa bantuan pasukannya.
Kembali ke Doni dan Fung yang kini memanfaatkan batang bambu sebagai senjata, di mana Doni nampak menunjukkan kelelahan alias haheho seperti kehabisan napas karena wajar saja sudah 3 tahun dia tidak berlatih. Berbeda dengan Fung yang selama ini terus berlatih kelas untuk bisa mengalahkan Doni dalam pertarungan terakhir ini. Pada momen ini, Fung yang di awal diceritakan hebat dan tak terkalahkan pun kini nampak seperti amatir ketika menghadapi seorang Doni di mana wajahnya sampai berdarah-darah hingga Doni memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi 你现在这个样子，才是我真正期待的下颌舞。黑毛头僧，要可以也是没平常。 karena sudah janji kepada Nining untuk tidak membunuh lagi, Doni pun menyia-nyiakan kesempatannya untuk bisa menghabisi Fung yang pada akhirnya Doni harus kesulitan sendiri ketika dia menarik kakinya dan terjebak di kolong truk yang berseliweran di jalan tol. Saat Doni tak sadarkan diri, itulah kita akan diperlihatkan dengan sosok Fung yang tidak menjunjung tinggi sportivitas sebagai seorang petarung. Ambisinya untuk menjadi yang terbaik ternyata tidak dilandasi oleh kejujuran dan kemurnian hati seorang ahli bela diri, yang hal itu terbukti ketika dia berniat untuk membunuh Doni saat masih lulungu dan belum sadar sepenuhnya, yang ketika dia akan melakukannya tiba-tiba ya, Fung akhirnya tewas di tangan Yuli sehingga ambisinya untuk menjadi yang terbaik akhirnya kandas di tengah jalan, benar-benar di tengah jalan dalam arti yang sesungguhnya. 3 bulan kemudian Doni terlihat sudah kembali ke penjara, namun bedanya kali ini dia mendapatkan respect dari seluruh napi termasuk si bos gangster, di mana Doni diceritakan menikah dengan Nining dan mendirikan padepokan sendiri sebagai awal untuk melestarikan seni bela diri kungfu. Wow. 喺度孤獨嘅路，要拋低好多樣東西，先可以企喺度。我寧願拖住身邊人嘅手，天下第一嘅念頭，再冇出現喺我心中。